Gue mau cerita sesuatu. Boleh nggak nih? Apa mau lo yang sekarang bikin topik? Katanya kan lo suka kesel kalau gue bikin topik tiba-tiba ntar lo nge-charge gue. Dianggap gue tuh sebagai berobat jalan. Enggak. Konsultasi. Boleh nggak gue cerita nih? Boleh dong. Hah? Boleh dong. Boleh. Jadi gue mau ngasih tahu, ini bukan promosi ya, iya promosi juga lah. Gue mau ngasih tahu, Herwolf punya new look. Ya promosi dong itu sih. Iya, cuma yang gue suka adalah dari isinya si Herwolf ini, karena sekarang tuh memang konsepnya kan memang dia dari dulu useful, inspiring, empowering kan. Jadi lo kalau lihat ini tuh isinya tulisan semua, Bo. Gambarnya sedikit karena memang yang dijual adalah feature, cerita, gitu ya. Oh, gue baru cerita ya. cerita hidup gitu. Gue baru halaman pertama. Ini sebenarnya adalah ceritanya Rachel Amanda. Do you know Rachel Amanda, right? The movie star. Gue udah pernah wawancara. Nggak usah Judas, ya. Nggak usah Judas. Gue mewakili Bazar. Gue udah pernah wawancara. Iya, tahu gue. Dia cerita nggak soal dia mau S2 waktu itu? Nah, jadi Rachel Amanda itu di kolom rubrik pertama What She Said. Dan What She Said pertama kita adalah Rachel Amanda. Judulnya belajar tentang diri itu juga perubahan. Belajar tentang diri itu juga perubahan. Gue suka banget di kalimat ini. Gue udah ringkasin, Bo. Sampai gue garis-garisin, Bo. Bacanya kayak baca buku gue. Oh, lu mendapat inspirasi tuh dari wawancaranya Rachel Amanda. Oke. We love that. Dan ini cuman halaman doang, satu halaman doang, very short. Dia bilang gini, kenapa dia memilih untuk S2? Dia umurnya 28 tahun, dia nggak pernah lepas dari dunia acting sama dunia hiburan. Lalu kemudian satu hari dia terpikir gini, kalau Manda sedang tidak berakting atau terlibat di suatu proyek film, lalu Manda itu siapa? Boom, satu. Lalu kemudian dia bilang, akhirnya dia, I need it. This is like her life searching, ya, her life searching. Terus dia bilang gini, udah deh, gue mau S2. Jadi S2 itu sebenarnya bukan hanya dia memang mau menambah gelar akademisnya, bukan dia mau menambah ilmunya, tapi juga dia sebenarnya mau soul searching. Gue nih siapa sebenarnya? Dan selama ini sebagai movie star, sebagai actress, dia kan selalu hidup dalam bubble, right? Dengan asistennya, dengan manajernya, dengan maybe bodyguard, whatsoever. Terus dia bilang gini, aku berangkat. Kemudian aku 3 bulan di sana sendirian bener-bener. Saya bisa mengatakan bahwa akhirnya saya hidup di luar bubble saya, belajar banyak tentang siapa diri saya tanpa titel, figur publik, atau aktris. Saya jadi mengerti bahwa identitas saya tidak hanya satu, bahwa kemungkinan saya berada di tempat atau karir lain itu ada dan tidak salah untuk dicoba. Point of the story, right? It's so deep, right? So good. Sebelum dilanjutkan, aku ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung. 1,4 orang yang hadir di duet siaran pagi hari ini. Yes, betul. Tenang, sabar. Nanti kita punya tabungan topik yang kita janji untuk bahas pertemanan di usia 40. Kemarin kan Ruth minta kita membahas itu. Ada yang udah menabungnya. Apakah kita jadi membahas itu? Akan kita bahas. Tapi sebelum ke situ, Iwet membagikan inspirasi yang dia dapat dari artikelnya Rachel Amanda. FYI, kalau Rachel Amanda atau manajernya nonton, kita say hello. Karena Rachel itu suka penggemar YOLO, inget kan? Really? Oh my God, yes! I remember. Yes, Rachel Amanda itu waktu gue pemotretan Bazar Movie Issues, dia bilang, Kak, waktu pandemi, aku sama manajer aku tuh harus road trip ke Bandung, pulang pergi Jakarta, Bandung, Jakarta. Dia ngedengerin podcast kita, terus she is hooked. Awalnya manajernya yang ngedengerin. Nah, thank you, Manda. Ya, kok gue ya. Nah, bagus banget tulisannya, inspirasi yang dibagi oleh Rachel gitu ya. Bagus tuh. Manda bukan Rachel. Manda.
Iya, nggak gue distracted tiba-tiba kok ada yang nanyain, Kak Dev sunat apa enggak? Kenapa lu pengen tahu? What kind of question is that? Lu kenapa pengen tahu, Dul? Gila deh lo. Otak lu perlu sunscreen. Filter yes. Anyway, lanjut lagi, Bo. Apa tuh? Iya betul, kita kadang tuh perlu keluar dari bubble wrap kita, perlu keluar dari zona nyaman dan mempertanyakan sebetulnya apa sih jati diri kita sesungguhnya. Emangnya lu cukup kayak in Rachel's Amanda's case gitu ya. Dia bilang, gue ini aktris, emangnya gue cukup hidup dengan sebagai aktris aja. Kalau gue bukan aktris, siapa gue? Iya gak sih? Sama seperti sebetulnya yoga guru yoga loh. Yes. You know, kan lu bilang bahwa dia sebetulnya adalah lawyer. Yes. I bet dia mempertanyakan eksistensi dirinya dia kan. Apakah dengan menjadi seorang lawyer aja gue cukup content? Gue cukup puas dengan hidup gue? Ternyata jawabannya enggak. Sehingga dia mencari yang lain. Apa ya? Yoga dia jadi guru yoga. Dia punya dimensi baru dalam kehidupan kepribadiannya dia. Gitu. Yes. True. Terus lagi ya. Gue baru baca setengah majalah ini, to be honest. So this is the latest edition of Her World dengan New Look. Jadi covernya kan BCL, Bo. Dan BCL itu belum pernah cerita soal kenapa dia menikah. Itu diulas di sini. Complete story. Dia ini udah gue garisin juga. Kenapa dia menikah? Ya, kan banyak banget tuh netizen yang kayak, oh kok nggak Ashraf gimana, keluarganya Ashraf gimana, wah segala macem gitu, like they know BCL so much. Jawaban dia adalah gini, Tiko brings music to my life. He makes me feel like I want to dance again. Konteks, waktu waktu Ashraf almarhum meninggal, BCL tuh devastated, Bo. Dia nggak keluar rumah, dia mengurung diri like 8 months. And here comes Tiko gitu ya. Terus kemudian dia bilang gini, dia tahu saya adalah perempuan yang kuat dan ia tidak terintimidasi akan hal itu. Terus dia bilang lagi gini, di lain sisi dia juga bisa jadi sandaran untuk saya bercerita dan menjadi rapuh. Dia tidak memaksa saya untuk menjadi orang lain dan bisa meyakinkan bahwa apapun pilihan saya, dia akan ada selalu di sana. Beautiful interview. Dan I applaud Bunga Citra Lestari untuk her decision untuk menjadi jujur atas keputusannya untuk menikah dan juga mengambil langkah itu ya. Karena menurut aku ya Iwet ya, terlepas dari lu selebriti atau bukan, everybody deserves to be happy. Right. Agree. To be happy. Who told you otherwise should not live in your world. Agree. Terus gue nyambung ya, Bo, sama latihan gue hari ini, yoga gue pagi hari ini. Sebelum kita membahas soal, kan kemarin kita udah janji mau bahas pertemanan di usia 40 tahun kan ya. Gue mau bahas soal hari ini tuh gue belajar membuka cakra gue untuk love. Bangke, gue diselepet. Caimin kali ya, selepet Caimin. Bo, jadi emang kayaknya si yoga tuh juga tahu ya gue tuh kekes banget kayaknya. Atau mungkin dia kayaknya nonton kita kemarin. Gue di disco ngasih business card tuh buat dia kayak, oh my god, this guy is so absurd gitu kali ya. Jadi Bo, yoga nggak perlu nonton kita siaran, nggak perlu ngedenger gue ngomongin lu kaku. He spent 15 minutes with you aja udah kelihatan kalau lu tuh kaku, monyet. Nggak boleh kasar, ntar ada KPI. Monyet is my love language to you, honey. Oh iya, oke. Karena lo orang tonsea ya. Jadi hari ini tuh gue latihan membuka cakra untuk love. Dan itu latihannya adalah chest opener. This is also good. Latihannya tuh banyak twist yang ke belakang, banyak yang begitu kayang apa segala macam. Bo, it hurt. Sakit banget badan gue. Ngebuka ini tuh susah banget ternyata. Ada lagunya. Apa tuh?
Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Terus gue tadi najis banget. Dia nanya kan, ouch, gue gitu kan, terus gini, sakit mas, sakit. Di mana sakitnya? Di hati yoga. Terus dia gini. Ganggu ya gue, bapak-bapak, om-om abis. Anyway, dari situ terus gue bilang ini, itu sakit sekali loh, gue bilang. Terus dia bilang ini, iya, artinya untuk bisa mencintai dan bisa menerima cinta, lo harus siap untuk sakit. Which ternyata, Tunggu, rewind. ternyata, yes, Rewind. Untuk bisa mencintai dan dicintai, lo harus siap dengan rasa sakit. Gila ya, Bo. Dan itu bener gitu, maksud gue kayak, gue tuh ternyata susah sekali latihan chest opener ini tuh karena gue gak mau sakit. Gue susah sekali menerima cinta. Gue mungkin selama ini gue gak, lo tahu dong gue cerita di YOLO kayak apa, bahwa how I built the wall, gimana gue denial, gimana gue bilang bahwa oh I'm okay, I have my work is my relationship. Karena gue gak mau sakit ternyata. ya. Jadi buat teman-teman yang apa, banyak kan ya. A couple of my friends also has been saying this out loud in our group chat. I think I'm ready for love. I want love this year. Resolusi tahun baru pengen punya pasangan hidup. Mungkin kita juga harus bertanya kepada diri kita dan mempersiapkan diri kita. Sudahkah kita siap untuk sakit? Yes. Dulu. Iya dong, karena untuk bisa mengerti dan memahami arti cinta, lo harus bisa dan mau sakit. Mencintai tanpa sakit nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak ada itu nggak ada. Dan ini balik lagi ke apa yang dibilang sama Bunga Citra Lestari gitu, bahwa I am ready because I can be vulnerable. Gue sudah lebih bisa memanage ekspektasi gue. Ya. It's so good. Kayak nyambung semua gitu loh, puzzle-puzzle dalam hidup gue ini kayak, oh my god, this past 2 days is crazy. Yes. Dan sebetulnya nyambung ya Iwet ya dengan topik bahasan yang pertemanan yang ditunggu-tunggu teman-teman. Sebelum ke situ. Jadi now you are declaring your journey that you are ready for love? Yes, I am. Okay, good. Ya, yeah. I want. Ya kayak yang teman-teman lo bilang di grup chat lo, bahwa I want love. Pelan-pelan tapi ya, karena ternyata memang sakitnya tuh nggak enak. Maksud gue kayak, oh iya, it hurts. Dan pasti akan penuh dengan kekecewaan, which gue kan paling nggak suka kekecewaannya, Boy. I hate it. Itu katanya keluar dari cangkang itu memang tidak mudah, ya. Exactly. Dan itu kan balik lagi ke, yes. Iwan Bagus bilang gini, itu namanya sakit tak berdarah. Aduh, bagus banget. Ya. Oh, mencintai itu namanya sakit tak berdarah. Oh. Yes, sakit tapi lo nggak tahu kok nggak ada darahnya ini. Mungkin lu udah Gimana menopause. dia?